Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Islam Nur Kamiden, mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya terkait penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu apa sih? Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pajak. Singkatnya, penghasilan tidak kena pajak merupakan salah satu komponen bagi wajib pajak untuk menghitung atau menentukan berapa sih pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Baiklah, penjelasannya kita mulai dari definisi PTKP itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia. Kemudian terkait nominal dari PTKP itu sendiri. Tentunya PTKP tidak diberlakukan secara serentak kepada seluruh wajib pajak dengan nominal yang sama. Namun PTKP dikenakan kepada wajib pajak sebagai pengurang dari pajak itu berdasarkan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Nah, bisa dilihat seperti yang tertera di layar. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap bertambahnya tanggungan dari wajib pajak, maka bertambahlah penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak tersebut sebesar 4,5 juta. Hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang. Baiklah, karena saya memilih subtopik terkait contoh kasus dari PTKP itu sendiri, maka kita langsung saja masuk ke contoh kasus yang pertama. Benny adalah seorang pedagang emas yang sukses. Ia merasa sangat bahagia karena selain usahanya yang berhasil, ia juga memiliki keluarga besar yang harmonis. Di rumahnya yang ia beli pada 1 Januari 2016, ia selalu ditemani oleh ibunya yang senantiasa sabar merawat dua anak laki-lakinya yang masih kecil setelah ditinggal wafat istrinya. Jadi, istri Benny sudah wafat dan ia memiliki dua anak laki-laki. Anak-anaknya itulah yang menjadi harapan hidupnya, yang membuat ia bersemangat menjalani usahanya. Sejak tahun 2009, Benny sudah menjadi yatim, sehingga sejak itu pula ia harus menanggung sebuah pengeluaran atau biaya rumah tangga termasuk biaya sekolah adik lelakinya yang akan masuk kelas 1 SMA pada awal tahun 2023. Merasa masih mempunyai kelebihan rezeki, Benny memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi perempuan dari panti asuhan 3 bulan setelah ia membeli rumahnya. Hitunglah PTKP Benny untuk tahun pajak 2023. Mari kita mulai pembahasannya. Status Benny yang awalnya kawin berubah menjadi tidak kawin karena istrinya telah wafat. Kemudian Benny memiliki tanggungan sebanyak 4 orang yang terdiri dari ibu dari Benny, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan angkat. Namun berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPh, maksimal tanggungan yang dapat diakui adalah 3. Maka PTKP Benny atau status PTKP Benny adalah TK3, tidak kawin dengan 3 tanggungan untuk tahun pajak 2023. Nah, nominal PTKP bagi WPOP adalah 54. Di sini Benny memiliki 3 tanggungan. 3 tanggungan dikali 4,5 kemudian dijumlahkan dengan 54 juta. Maka PTKP Benny adalah Rp67.500.000. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Farisa bekerja sebagai seorang karyawati. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, ia memilih untuk ber-NPWP sendiri. Suaminya bekerja sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta. Farisa memiliki 3 orang anak pada tahun 2020. Jika Anda sebagai staf HRD, hitunglah PTKP Farisa yang harus dicantumkan pada form lampiran SPT PPh 21. Nah, karena Farisa memutuskan untuk memiliki NPWP sendiri tetapi tidak pisah harta, maka status Farisa adalah MT. Tanggungan 3 orang anak akan dibebankan kepada suami sehingga Farisa statusnya menjadi TK0. Jadi PTKP Farisa pada tahun 2020 adalah sebesar 54 juta. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.